Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit cerita bagi kawan-kawan sekalian mungkin belum tahu tentang warung murah. Kami atau saya Bang mewakili Mas Nur Syawawudin sebagai founder dari warung murah ini, sedikit izinkan kami untuk bercerita tentang warung murah ini, tentang apa yang melandasi peristiwa warung murah ini sejak dia berdiri tahun 2012 dan tahun ini insya Allah genap 10 tahun. Sedikit cerita, tahun 2012 sahabat saya Mas Nur yang sudah kenal, saya kenal beliau sejak tahun 2006. Ya sedikit cerita, tahun 2006 saya merantau ke Solo dari Palembang. Saya datang ke Solo mau jadi terima. Saya main pertama kali datang ke Solo, ada salah satu tempat teater yang tersanggul itu, yang terluar namanya. Salah satu anak kampung sini yang menyambut saya, yang sama-sama belum hijrah pada itu, dia Mas Nur Syawawudin itu. Masih sama open waktu itu Pak. Alhamdulillah Pak. 2013 saya balik lagi ke Solo setelah saya menempuh pendidikan saya di UNS. Saya berjumpa lagi dengan beliau. Banyak seringkali kita komen-komenan aksi-aksi beliau selama ini. Alhamdulillah wujud persatuan kami terjalin sampai hari ini. Dan insya Allah hingga akhir hayat kami. Hari ini dimuliakan Allah SWT, tahun 2012 singkat cerita, warung murah yang difondasi oleh Mas Nur ini, ceritanya beliau ini mencoba untuk berbagi pada hari Jumat, menjual makanan yang pada saat itu dicoba untuk dijual dengan harga Rp1.000. Ya Mas Nur, Mas Nur, 1.000 utama ya. Kemudian dinaikin lagi harga Rp2.000, tes pasar gitu Pak. Kemudian dinaikin lagi dengan harga Rp3.000. Akhirnya diambillah keputusan kita menjual nasi seharga Rp2.000. Masya Allah, hadirin dimuliakan Allah SWT. Waktu berjalan Pak, tahun 2012 karena beliau ini suka posting di YouTube pada saat itu, postingan-postingan ini ditangkap oleh seorang akademia yang menantang Mas Nur pada saat itu untuk coba antum bikin acara ini setiap hari selama setahun, maka saya akan menghibahkan mobil saya. Mobilnya ada di samping itu Pak. Setahun kemudian Mas Nur dan kawan-kawan pada saat itu tahun 2012 hingga akhirnya tahun kemudian berlalu, itu kami mobil itu diberikan kepada Mas Nur sampai hari ini di mana bisa memberikan begitu banyak makanan kepada duafa di malam hari. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut tahun 2013, berlanjut lagi semakin banyak berganti, silih berganti para relawan-relawan hadir di warung murah ini. Hingga akhirnya warung murah ini pun mendapatkan porsinya pada saat itu, diundang ke acara-acara televisi, kemudian diliput oleh beberapa stasiun TV. Bukan bermaksud untuk dia, tapi alhamdulillah ini bagian dari dakwah kita kepada masyarakat. Penting bagaimana pentingnya bersedekah. Jadi bapak sekalian, ibu-ibu, hadirin sekalian, bahwa warung murah ini punya dua program sampai hari ini. Yang pertama, program kita hari Rabu. Hari Rabu sore kita akan menggunakan dana dari donatur kita untuk kita masak-masak di markas. Mungkin dapurnya di belakang sini, dapur darurat, dapur seadanya. Kita memasak di sini dengan lauk, nasi tempe, ayam, ikan, dan lele. Kita keliling ke kampung-kampung marginal, kampung-kampung di mana situ banyak marginal. Kita menjual makanan seharga Rp2.000. Akan tetapi jika orang-orang ini membayar uang Rp5.000, boleh uang Rp1.000-nya untuk apa? Untuk disedekahkan. Dan hasil dari sedekah ini dikumpulkan pada hari Rabu ini. Pada hari Sabtu biasanya kawan-kawan relawan akan berkumpul di sini sejak pada maghrib. Kita akan memasak kembali, mungkin menunya oseng-oseng, tengkleng, sop, soto dan lain sebagainya. Untuk berangkat kita malam harinya, kita akan bagikan kepada saudara-saudara kita duafa di emperan-emperan jalan yang ada di Proliman, yang ada di daerah Nusuan, yang ada di daerah Norongan. Saudara-saudara kita yang saat ini tidak beruntung mendapatkan tempat tinggal. Maka dari hal ini juga saya mewakili dari Mas Nur mengucapkan, mungkin ada kawan-kawan sekalian request warung murah ini untuk mengisi kajian atau warung murah ini untuk mensupport acara-acara masjid, tetapi kita tidak mampu, maka dimuliakan Allah SWT, kami minta maaf karena memang itu dari amanah dari donatur kami bahwa ini untuk para duafa dan para yatim. Jadi kami mohon maaf, saya mewakili dari Mas Nur. Hari ini kami mencoba untuk berdakwah kepada orang-orang yang perutnya lapar. Insya Allah dari dakwah ini kepada orang-orang yang lapar di pinggir-pinggir jalan ini, kita berusaha seminimal mungkin kita mengajak mereka untuk makan dengan tangan kanan.
makan dengan duduk, mencuci tangan, lalu mengucapkan bismillah. Senantiasa kita berusaha untuk mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah setiap masakan yang kami masak di sini, kami selipkan zikir di sana, dan setiap minuman kami sediakan, kami selipkan zikir di sana. Insya Allah menjadi asbab hidayah bagi semua orang yang meminumnya atau memakannya. Mungkin selama perjalanannya, selama 10 tahun terakhir ini, entah ada berapa ribu galon air, entah ada berapa juta atau ratusan juta butir nasi yang telah sampai kepada gelandangan-gelandangan duafa yang ada di kota Surakarta ini dan sekitarnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami juga ingin menyampaikan banyak kejadian-kejadian unik ketika kami berdakwah dengan makanan di pinggir jalan ini. Salah satunya mungkin Mas Nur pernah cerita pada saat itu bahwa kita pernah berbagi makanan di lokalisasi PSK, Pak. Mobil datang, mereka berkerumun dengan pakaian-pakaian seadanya. Ketika melihat kawan-kawan ini, ibu-ibunya pakai cadar, bapak-bapak selalu cingkrang pakai peci, terus degotan, mereka masuk lagi ke rumah, Pak. Mereka masuk lagi ke rumah, ke tempat kios-kios mereka di dalam tempat mereka lokalisasi itu. Masuk lagi terus keluar lagi, menggunakan hijab seadanya, dan menggunakan kain seadanya untuk menutup diri mereka. Lalu bisik-bisik sama teman-temannya, Masya Allah, kita hormati bagaimana mereka berjuang. Hari dimuliakan Allah SWT, banyak hal-hal yang kita temui pada malam hari, hal-hal yang tidak nampak. Mungkin kita lihat kota Surakarta ini indah, Pak, tapi mungkin banyak orang tidak tahu gang-gang sempitnya, trotoar-trotoar di malam hari, tentang orang-orang lapang yang mengadu nasibnya di kota ini. Masya Allah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah semacam cerita dari warung murah ini hingga hasilnya pada tahun ini, pada Ramadan ini, warung murah duafa ini sudah berganti nama menjadi yayasan warung murah duafa. Semoga ini menjadi semakin melebarkan sayap kita untuk menebar kebaikan-kebaikan ke penjuru alam. Hari ini Allah Subhanahu wa taala bersedekah makanan kepada orang-orang yang mungkin belum berhijab, bersedekah makanan kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Allah dalam hatinya, bersedekah minuman kepada orang-orang yang mungkin pada saat masih mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dari makanan-makanan yang kami buat, dari donatur dan aku yang ikhlas pada hatinya, insya Allah makanan-makanan yang kami racik, yang dimasak oleh ibu-ibu umahat di dapur kami yang sederhana ini, dan setiap minuman-minuman yang kami racik pada malam hari ini, yang kami racik pada sore hari ini, insya Allah menjadi adab hidayah bagi mereka yang belum menutup hijab, mereka menutup hijabnya, yang hatinya belum ada Allah, maka ada Allah nantinya, yang belum ada keimanan, maka ada iman. Insya Allah dari makanan-makanan tersebut menjadi penakalan, menjadi tenaga bagi mereka, menjadi usaha mereka mencari kerja untuk keluarganya, dari rahim-rahim istri mereka akan muncul generasi-generasi soleh, para pejuang-pejuang akhir zaman. Mungkin dari rahim-rahim para pelacur-pelacur itu akan lahir pada mujahid-mujahid akhir zaman. Kita tidak tahu, hadirin muliakan Allah. Dari makanan tersebut akan diolah oleh tubuh mereka menjadi tenaga yang mungkin menjadi sperma yang menjadi melahirkan para mujahid-mujahid akhir zaman. Insya Allah ini semua saya mengatakan debu-debu ini. Saya juga menghormati pada para sesepuh-sesepuh yang hari ini membersamai warung murah. Saya melihat ada orang-orang tua di sini. Kami menghormati sekali para pejuang-pejuang di kota Surakarta ini. Hari yang dimuliakan Allah SWT, pada hari 27 Ramadan ini, saya mewakili warung murah duafa, mewakili kawan-kawan sekalian di sini. Dengan tekma hari ini kita ukhuwah tanpa batas. Kenapa ukhuwah tanpa batas? Selagi antum-antum di dalam hati antum ini ada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti antum adalah saudara kami. Antum adalah saudara kami. Kita akan terlihat ketika di akhir zaman. Kita saling jauh, kita saling mendoakan. Kita dekat, kita saling mengingatkan. Dalam hal ini kita senantiasa bersinergi pada elemen-elemen lain. Masya Allah, pengobatan antum-antum sekalian. Dan juga ada kawan-kawan dari banyak pejuang-pejuangan di kota Surakarta ini. Insya Allah antum-antum semua pada hari ini diberi keistiqomahan hingga akhir-akhir antum, dan mati dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu para aktivis-aktivis di kota ini mungkin banyak bagi mereka masih tampak miskin. Mungkin dikatakan pada teman-teman, mungkin dalam hal ini sebagai seorang aktivis, kadang-kala kita tidak seperti motivator-motivator online yang mengatakan dalam buku mereka, dalam seminar-seminar mereka, dengan sedekah kita menjadi kaya. Tapi pada kenyataannya mungkin banyak di antara kita masih bersedekah tapi belum kaya-kaya juga. Masih kawan-kawan kita bersedekah, kopi juga masih belum kaya-kaya juga, masih kere-kere juga, motornya masih butut. Hadirin dimuliakan Allah, kalau saja sedekah itu hanya untuk menjadikan kaya diri kami, maka demi Allah, hadirin dimuliakan Allah SWT,
kami berjuang, kami tahu kami berlumuran dosa, kami tahu berlumuran maksiat-maksiat. Maka kalau seandainya saudara dari nasi kami, saudara dari air minum kami, saudara dari kopi kami, saudara dari beras kami, saudara dari kami ini bisa untuk menutupi aib-aib kami di masa lalu, untuk menutupi maksiat-maksiat kami di masa lalu, tangan-tangan maksiat kami, kaki-kaki maksiat kami, dan Allah ridho kepada kami. Maka jadikanlah sedekah itu untuk menutupkan dosa-dosa kami dan mengumpulkan kita semua di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jika banyak orang mengatakan sodako pasti akan jadi kaya, mungkin pada hari ini sodako adalah kekayaan atau bonus bagi kita. Jika belum kaya-kaya juga, maka insya Allah ampuni dosa-dosa kita. Tangan-tangan yang bertato, kaki-kaki yang bertato akan menjadi untuk di hati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini mereka telah menggurulkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas sambutan ini lebih menggebu-gebu. Saya mohon maaf pada sesepuh-sesepuh di sini kota Surakarta ini, yang ada pada antum semua. Sama-sama nanti kita menutup hari 27 Ramadan ini pada Jumat terakhir untuk ini. Allah SWT ridho dengan kehadiran antum di sini. Allah ridho akan perjuangan saya dan selama ini. Dan senantiasa Allah menjaga kita dalam istiqomah dalam beragama, istiqomah dalam berbuat baik, istiqomah dalam menjemput hidayah dan menyebarkan hidayah ke seluruh alam. Bilahi taufiq wal hidayah. Saya para ulama mewakili segenap kawan-kawan orang murah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menikmati jamuan dari kami. Semoga antum berkenan dan senantiasa doakan kami.